Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu malam ini sudah hadir untuk perkuliahan data analyze ya, data digital analyze, ya, analisis data digital. Ya, hari ini tetap dengan Bu dosen cantik kita yang mengajar dari negeri tetangga ya, Jepang, Bu Mega Cahyanti. Bu Mega Mirasa Cahyanti. Saya Mira masih Saputri Cahyanti. Mirasa. Panjang ya. Oke. Iya, Oke, Bapak Ibu Bu tadi Mega. ya. Monggo Bu Mega, saya persilahkan langsung. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Eh, Tadi juga saya barusan cek nih. Memang yang keluar 431 ya. Mungkin sudah yang keluaran terbaru ya. eh yang punya saya nih masih 430 for Windows ya. Sama persis seperti yang saya kirimkan ke Bapak Ibu itu yang masih saya pakai ya. Mungkin yang terbaru kurang support juga karena laptop saya kalau nggak salah juga sama 32 bit ya kalau nggak salah. Oke, nggak masalah ya. Nanti sebenarnya ada latihan breakout room. Cuma memang nanti breakout roomnya simple aja, dibuat jadi dua kelompok aja supaya Bapak Ibu yang sudah install bisa apa namanya mencoba untuk memasukkan rumusnya gitu bersama dengan yang tidak install, tapi bisa sama-sama paham gitu. Oke, eh, saya saya share screen Bapak Ibu. Sebenarnya ini eh, oke. Materi kita hari ini sebenarnya kita berbicara mengenai pengumpulan dan pemrosesan data. Untuk analisis data, kita akan lakukan oke, sudah kelihatan ya PowerPoint saya, oke. Sudah Bu Mega. Oke, untuk analisis data deskriptif, kemudian inferensial, itu nanti akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti kita akan polling lagi, apakah Bapak Ibu masih mau lanjut dengan R, ataukah dengan aplikasi yang tinggal klik-klik-klik saja. Nanti kita polling lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang penting sudah pernah merasakan ya, bagaimana aplikasi R yang memang sebenarnya banyak peneliti-peneliti ekonomi itu menggunakan aplikasi ini. Dan mungkin dosen-dosen di teknologi informatika juga mungkin menggunakan aplikasi ini. Oke, nah kalau kita ngomongin proses pengumpulan data, biasanya ada beberapa tahapan-tahapan. Mulai dari pengumpulan data sesuai dengan data yang kita butuhkan, ya pastinya itu juga berhubungan dengan tujuannya. Oleh karena itu, kita biasanya melakukan identifikasi tujuan dulu di awal. Makanya ada proses proposal, pembuatan proposal gitu ya, sehingga kita mengetahui datanya nanti tujuannya untuk apa. Nah, biasanya dalam proposal yang penelitian kuantitatif itu juga diistilahkan dengan hipotesis gitu ya. Jadi untuk menguji hipotesis tertentu sehingga data yang dibutuhkan adalah seperti A, B, C. Nah, kemudian juga ada perencanaan pengumpulan, kemudian pemilihan metode pengumpulan. Jadi, pengumpulan data pun juga ada metodenya gitu ya. Apakah menggunakan apa metode pengumpulan itu ada di materi biasanya metodologi penelitian gitu ya. Apakah menggunakan eh, apa namanya probabilitas non probability atau menggunakan yang probability. Nah, di masing-masing non probability sama probability itu ada lagi ke bawahnya gitu ya. Apakah menggunakan simple random sampling atau dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ada metode pengumpulan data. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti harus urut dalam penelitian gitu ya, biasanya harus ditentukan dulu metode mengumpulkan datanya nih menggunakan apa. Baru kemudian prakteknya mengumpulkan data, baru melakukan verifikasi data. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan apa namanya melakukan regresi ya, misalnya melakukan penelitian pengaruh antara variabel X terhadap Y, itu biasanya sebelum menguji hipotesis ya atau menguji regresi harus dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya
seperti analisis validasi dan reliabilitas ya. Jadi dua dua analisis tersebut untuk mengukur instrumen penelitiannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan metode kuesioner, berarti analisis instrumennya adalah ya kuesionernya yang diuji dulu gitu, diverifikasi gitu ya. Kemudian baru ada yang disebut dengan uji asumsi klasik, ada normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas gitu ya. Nah, itu baru memverifikasi datanya. Apakah datanya ada yang tidak normal ya, ada yang apa namanya pencilan gitu ya. Pencilan tuh berarti dia datanya di atas atau sangat di bawah ekstrim dari rata-rata ya. Nah, itu yang disebut dengan verifikasi data. Baru kemudian masuk kepada penelitian data tersebut. Oke. Nah, tadi saya sempat menyebutkan metode pengumpulan data ya. Nah, secara garis besar metode pengumpulan data itu sebenarnya terbagi menjadi 5. Apakah itu survei ya, observasi. Jadi observasi itu berarti Bapak Ibu hanya datang ke sebuah tempat penelitian, objek penelitian, kemudian melihat situasi yang ada dari hari ke hari. Nah, biasanya metode pengumpulan data yang observasi ini membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan data yang secara menyeluruh ya. Mungkin 1 bulan atau mungkin 2 bulan sesuai dengan perbedaan waktunya. Apakah misalnya bulan bulan A dengan bulan 1 dengan bulan 2 itu terjadi perbedaan, maka memang harus dilakukan observasi di kedua bulan tersebut. Jadi observasi itu hanya duduk, diem, kemudian ngelihat apa yang terjadi pada saat itu. Misalnya observasi mengenai pelayanan dalam sebuah perbankan gitu ya. Jadi ya dia hanya duduk melihat saja proses yang terjadi pada bank tersebut. Kemudian ada juga wawancara, ya, analisis dokumen dan juga kuesioner. Nah, karena kita berbicaranya sudah menggunakan digital marketing, biasanya metode pengumpulan datanya juga sudah bisa yang berbasis website gitu ya. Makanya ada juga sekarang disebut dengan big data. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah fenomena baru bahwa kita itu apa namanya sebagai digital marketing itu juga harus bisa menganalisis data yang ada tersedia di website ya atau yang disebut dengan big data. Nah, ini sebagai contoh ya, misalnya tiba-tiba ada WhatsApp dari manajer pemasaran gitu ya, diminta untuk segera kirimkan data jumlah kabupaten di Indonesia gitu kan. Nah, ini gimana caranya gitu ya ketika kita berbicara mengenai data yang ada di web kemudian diimport ke Excel. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang paham, tapi kalau yang belum paham kira-kira seperti ini caranya. Nah, ini Bapak Ibu bisa sambil praktek ya. Nah, pertama silakan Bapak Ibu nih buka Excel ya. Ini boleh boleh sambil praktek yang pakai laptop. Nah, kemudian setelah buka Excel, Bapak Ibu masuk ke eh, Google pencarian. Ketik aja data Kabupaten Indonesia gitu ya dalam Google Search. Ketik aja data Kabupaten Indonesia. Nah, kita di sini mau ngambil data dari website Wikipedia. Jadi yang paling atas ada website dari Wikipedia. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul tabel. Ya, jadi di sini ada kode Kemendagrinya gitu ya. Kemudian ada kabupatennya yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada data provinsi, ibu kotanya, jumlah kecamatan dalam satu provinsi, kemudian jumlah kelurahan atau desa. Ya. Nah, bagaimana caranya kemudian ini diekspor ke Excel ya. Nah, setelah Bapak Ibu buka ini, maka Bapak Ibu bisa copy kemudian paste eh, link yang ada di atas ya. Nah, setelah sudah di copy ya, lalu Bapak Ibu buka kembali Excel-nya, kemudian klik data,
kemudian klik from web, ya. Jadi klik data, klik from web, ya, kemudian akan keluar URL-nya seperti ini, kemudian silakan dipaste, gitu ya. Jadi tadi yang link yang sudah ada di atas ini, kemudian dipaste, kemudian klik OK, ya. Nah, maka akan ada data yang muncul seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dipraktekkan. Jadi ini tadi saya sudah sempat praktekkan, kemudian saya screenshot. Hasilnya adalah datanya langsung diekstrak kepada Excel, ya. Nah, kalau sudah selesai, baru silakan di pojok kiri atas, ya, Bapak Ibu klik close and load, ya. Jadi dia langsung akan menjadi data seperti ini, ya. Nah, karena kebanyakan alat-alat analisis itu biasanya menggunakan data yang berbasis Excel, ya. Jadi ketika kita bisa mudah untuk ekspor atau import data dari website ke Excel, ya, maka itu akan dengan mudah dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis selanjutnya, gitu ya. Nah, di sini kita sudah punya lengkap ya kabupatennya yang ada di Indonesia, provinsi, ibu kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Nah, selanjutnya mau dibuat jadi chart gitu ya, atau kemudian histogram itu kemudian bisa dilakukan menggunakan Excel. Oke, nah ini adalah salah satu contoh cara bagaimana caranya mengambil data ya, kemudian melakukan ekspor ke Excel. Nah, kalau kita ngomongin mengenai pengambilan data set ya, biasanya kita ngomonginnya data set. Kalau misalnya kita ngomongin set data ya, ada beberapa website yang Bapak Ibu bisa eh, cari lagi informasinya dimanapun ya, di website, kemudian di YouTube ya. Itu eh, ada yang paling terkenal adalah Kaggle ya. Saya ngomongnya Kaggle ya, kayak senam. Nah, Kaggle ini juga merupakan salah satu website yang terkenal yang bisa memberikan dataset dalam semua bidang. Entah itu kesehatan, entah itu pendidikan, ya. Kemudian ada juga website seperti UCI Machine Learning Repository. Jadi nanti kita akan juga membahas mengenai machine learning ini, gitu ya. Nah, ini biasanya memberikan dataset ya. Jadi kalau kita mau cari data ya, itu bisa juga dicari di sini. Kemudian ada juga situs pemerintah Amerika Serikat yang biasanya menyediakan data-data pemerintah ya. Indonesia juga punya bps.go.id. Itu biasanya memberikan data-data lengkap mulai dari kependudukan, geografinya kita, perekonomian, sampai kalau Bapak Ibu mencari data tamu hotel di Indonesia gitu ya. Mulai itu tamu dari Indonesia domestik atau tamu internasional gitu ya, dengan data rata-rata mereka menginap dalam satu hotel, itu semuanya lengkap gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan data tersebut sebagai penelitian untuk tesis, bisa saja digunakan. Kemudian ada beberapa platform-platform lain yang bisa menyediakan dataset. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin apa namanya software ya atau yang berbasis website juga untuk melakukan pengolahan data itu banyak banyak macamnya. Yang paling terkenal itu ada R, ada Python, ada SQL ya. Nah, ini kalau terkenal itu sebenarnya terkenal di beberapa negara ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin Indonesia, mungkin untuk mengolah data yang paling simple itu kita masih menggunakan SPSS gitu ya. SPSS itu tidak perlu coding, tinggal klik-klik-klik aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mengenai aplikasi software yang tidak berbayar, biasanya tiga nama ini itu banyak digunakan. Nah, karena hari ini kita akan membahas mengenai R, ya, maka saya akan menjelaskan dulu kenapa, apa dan kenapa harus R, ya.
Nah, R sendiri itu adalah sebuah bahasa pemrograman sekaligus software untuk pengolahan data dan grafik. Jadi R ini bisa melakukan banyak analisis gitu ya, Bapak Ibu. Nah, R ini sangat populer saat ini ya karena tiga hal berikut. Yang pertama, banyak pilihan pengolahan data dengan jumlah fitur yang sangat komplit dari grafik sampai machine learning. Nah, ini adalah istilah-istilah machine learning ya. Apa sih sebenarnya machine learning? Nah, kita ini akan nanti bahas ya pertemuan ke-6 ya. Di pertemuan ke-6 kita membahasakan machine learning. Kemudian yang kedua, R ini lebih cepat dipelajari dan dijalankan untuk mengolah data dibandingkan dengan bahasa lain. Dan yang paling penting, R ini bersifat gratis dan open source, yang artinya tidak perlu biaya lisensi, yang biasanya sangat mahal untuk software pengolahan data ya. Nah, lagi-lagi kalau dibandingin sama Indonesia, ya SPSS mungkin nggak mahal ya, gratis gitu ya, karena kita kan jago banget kalau masalah crack-crack seperti itu ya. Bahkan mungkin di Shopee itu juga mereka menjual legalisasi dengan harga yang murah yang mungkin ilegal atau ilegalnya tidak diketahui gitu ya. Tapi di negara-negara maju mungkin perbuatan seperti itu sangat impossible sekali dilakukan gitu ya karena mereka bisa berurusan dengan kepolisian gitu ya. Kalau misalnya menggunakan dengan cara ilegal ya. Jadi eh, banyak peneliti-peneliti yang akhirnya beralih ke R karena mereka memang sudah gratis dan open source. Oke. Nah, selain itu, kenapa sih R itu sekarang lagi happening? Karena ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan R. Ya, kata pepatahnya di sini tidak ada asap tanpa api. Maka suatu peribahasa yang berarti tidak ada rumor tanpa ada fakta yang menyertainya. Nah, kepopuleran bahasa R disebabkan karena penggunanya pada berbagai perusahaan besar dunia, seperti perusahaan-perusahaan kebanyakan startup gitu ya, Bapak Ibu ya. Ada Airbnb. Airbnb ini menggunakan R untuk data science ya. Ada juga Microsoft untuk menambahkan fungsionalitas di produk-produknya. Ada juga Uber, ya, Uber atau kalau di Indonesia biasanya Grab atau Gojek, itu untuk melakukan analisis statistik. Kemudian juga Facebook untuk melakukan analisis behavior, ya, atau apa namanya behavior analysis gitu ya, atau perilaku dari pengguna Facebook itu sendiri, gitu ya, dan juga lain-lain. Oke. Mungkin apa namanya kelas hari ini tidak terlalu apa namanya panjang ya. Kita coba untuk mulai praktek mulai dari yang simple ya, cara bahasa pemrograman sederhana di aplikasi R ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekarang bisa buka R-nya. Oke, kalau R yang saya gunakan di sini adalah R430 ya. Oh, dia sudah menggunakan 64 bit ya, dan di sini dia bilang R adalah free software ya, yang pastinya tidak ada garansinya ya. Jadi mereka juga tidak ada garansi gitu ya. Oke, oke sambil nunggu, eh, oke Bapak Ibu sudah dibuka semua? Baik Pak. Mungkin yang telat bisa ngikutin ya pelan-pelan. Kita hari ini akan belajar sedikit menggunakan R ya. Nah, dalam setiap pembelajaran pemrograman ya biasanya kita akan mulai menulis tulisan yang disebut dengan Hello World gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa praktek ya langsung. Di sini ada halaman R-nya, jadi langsung silakan Bapak Ibu tugas praktek ketikan Hello World ya, diketik persis sama dengan yang dicontohkan, baik huruf besar, huruf kecil, dan tanda kutip yang dimilikinya pada bagian R console. Jadi ini adalah yang disebut dengan R console. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu setelah sudah ketik itu biasanya untuk mendapatkan hasilnya itu maka ketik enter ya. Jadi untuk di sini hello world gitu ya yang diketik warna merah, maka biasanya tulisannya adalah
hasilnya warna biru. Ya, oke. Masih nggak ada masalah ya Bapak Ibu? Oke, jadi praktek yang pertama menggunakan Hello World. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita menuliskan Hello World tanpa adanya kutip, kutip atas dua gitu ya. Jadi kalau misalnya saya coba, kemudian saya enter, maka mereka akan keluar kode error. Jadi untuk bisa menuliskan apa namanya kalimat itu biasanya mereka membutuhkan tanda kutip, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar yang disebut dengan komen pada R, ya. Nah, ini di sini eh, kalau dibuka ada tanda merah gini. Oke. Hmm, harusnya kalau oke. Nggak apa-apa, pokoknya bisa bisa dipakai untuk oh, oke. Coba Bu, kalau misalnya apa namanya? Praktek tadi Hello World-nya bisa nggak? Mungkin ada kesalahan Iya, di gimana, Bu Mega? Oke, tadi ada yang komen Bu. Bu Lilis minta tolong Kalau saya untuk buka ada nih. Wordnya Pak bisa Bu. Yeri Ini ya, saya Pak Bu. Yeri, sorry. Iya Bu saya. Gimana Pak? Tapi setelah diketik Hello World sih bisa Bu. Bisa-bisa aja. Oke, Wah, lanjut dulu ya Pak ya. Lanjut dulu ya kalau gitu nggak ada masalah. oke oke. Oke, Oke, Oh, sekarang kita belajar komen pada R. Jadi kita juga bisa nulis komen ya. Jadi misalnya ini apa yang kita tulis, kemudian kita kasih istilahnya kita kasih keterangan gitu. Nah, tapi keterangannya ini bukan berupa hanya keterangan, bukan berupa rumus. Nah, jadi gimana caranya untuk menulis komen? Nah, komen ini bisa berupa teks ya untuk menambahkan keterangan pada kode yang kita tulis. Penambahan keterangan ini akan mengingatkan kita kembali ketika membuka kode tersebut di suatu waktu di masa depan. Nah, komen ini biasanya memang nggak dianggap sebagai kode yang dapat dieksekusi. Jadi mereka udah tahu gitu ya ketika kita menuliskan komen, mereka tidak akan dieksekusi. Nah, biasanya komen dalam bahasa R itu diawali dengan tanda pagar, gitu ya. Oke, tanda pagar. Nah, contohnya misalnya kita mau nanti kita akan praktek di sini ya. Di sini nanti Bapak Ibu praktekkan untuk hitung-hitungan sederhana, misalnya 10 ditambah 7, kemudian ditambahkan dengan komen ini adalah baris komentar atau seperti yang ada di PowerPoint, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita praktek ketikan eh, ketikanlah komentar setelah perhitungan matematika seperti yang dicontohkan. Contoh misalnya 10 ditambah dengan 7, gitu ya. Kemudian dikasih komentar ini adalah baris komentar. Maka ketika kita enter, hasilnya adalah 17. Gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu saya kasih waktu untuk praktek. Kita praktek menggunakan komen ya. Eh, sebenarnya kode yang untuk dijalankan adalah 10 ditambah 7 ya. Jadi R ini diminta untuk menghitung 10 ditambah 7 hasilnya berapa ya. Jadi di sini adalah bukti bahwa komen dengan menggunakan tanda pagar itu berarti dianggap sebagai bukan kode. Oke. Nah, selain komen, dalam R ini ada yang disebut dengan vektor pada R, ya. Oke, Bapak Ibu nggak ada masalah ya dengan komennya. Kita lanjut pada vektor pada R. Vektor merupakan sebuah struktur data yang dapat menyimpan lebih dari satu data yang akan digunakan di R. Nah, penggunaannya sangat sederhana, yaitu menggunakan fungsi C. Jadi kalau kita nulis C, itu berarti adalah fungsi vektor, ya, disertai data-data yang ingin disimpan. Misalnya,
perhatikan potongan kode berikut seperti C dalam kurung 5, 10, dan juga 20 ya. Artinya di sini berarti kita menyimpan nilai 5, 10, dan 20 dalam satu struktur yang disebut dengan vektor. Selanjutnya, jika kamu ingin menyimpan rangkaian yang terurut, misalnya angka 1 sampai dengan 20, maka kita dapat mengetikkan potongan kode berikut. C dalam kurung 1 sampai 1,220 ya. Baru kemudian klik enter. Oke. Sekarang kita masuk praktek penggunaan vektor bagian 1 ya. Silakan Bapak Ibu ketikkanlah perintah C. Oke. C buka kurung 3,10,15. Oke, maka kemudian klik enter. Maka di bawahnya akan muncul angka 3, 10, 15. Nah, kemudian kita mau oke. Nah, vektor bagian 2. Kita di sini mau mengetikkan data yang berurut mulai dari 1 sampai 5. Maka rumus yang kita tuliskan adalah C 1,25 tutup kurung enter. Maka di sini kita dapat melihat hasil perintah dari C dalam kurung 1/5 membuat vektor dengan 5 urutan angka yang dimulai dari angka 1 dan diakhiri dengan angka 5. Oke, pelan-pelan. Aman, Bu? Siap. Oke. Aman, Pak? Oke, warnanya dia ungu ya, bukan merah. Oke, lanjut dulu ya. Jadi kita sudah belajar komen, kemudian belajar vektor. Nah, lanjut. Sekarang ada juga yang disebut dengan fungsi summary ya. Jadi salah satu kekuatan dari bahasa pemrograman R ini di mana mereka itu bisa menghitung fungsi-fungsi bawaan yang dapat dipergunakan dalam analisis data. Salah satu fungsi, jadi fungsi itu maksudnya rumus gitu ya Bapak Ibu ya. Rumus-rumus matematika yang ngejelimet itu dia juga bisa dipecahkan menggunakan R ya. Nanti kita akan praktek langsung. Nah, salah satu fungsi ini adalah fungsi bernama summary yang bisa digunakan untuk menyimpulkan data yang lagi kita proses. Kesimpulan ini berupa nilai statistik deskriptif dari data yang dimiliki, di antaranya minimum, kuartil pertama, nilai tengah, nilai kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Nah, ini kalau kemarin kita sudah sempat berbicara mengenai deskriptif ya, biasanya simpelnya kalau nggak ngomongin min, median, modus gitu ya. Atau juga disebut dengan Q, kuartil gitu ya. Kuartil 1 gitu ya, kuartil pertama, kemudian median, baru kuartil ketiga gitu ya, dan nilai maksimum. Oke. Nah, ini sekarang kita praktek menggunakan fungsi summary. Oke. Bapak Ibu bisa sambil dibaca. Yang pertama, ketikkanlah perintah berikut di R console ini ya. Kita dapat melihat karakteristik dari vektor C1 sampai 5. Nah, tapi karena kita berbicara mengenai summary, maka di depannya ditambahin summary gitu ya. Dalam kurung C1.5 ya. Kemudian klik enter. Oke, silakan Bapak Ibu sambil coba ya. Summary C1.5. Oke. Silakan dipraktekkan dulu. Jadi mereka di sini kita menghitung sederhana analisis deskriptif sebenarnya ya. Mulai dari angka 1 sampai 5 ya.
maka langsung muncul minimalnya 1, ya. Kemudian kuartil 1-nya 2, nilai tengah atau mediannya 3, kemudian min atau rata-rata 3, kuartil 3-nya adalah 4, dan maksimumnya adalah 5. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa coba-coba kalau misalnya summary-nya C1 sampai 100 ya, maka mereka juga akan bisa apa namanya menghitung hasil yang berbeda. Oke. Nah, di sini contohnya gitu ya, bisa menghitung langsung standarnya nilai minimal, kuartil 1, median, min, kemudian kuartil 3, dan juga nilai maksimal. Itu ketika kita melakukan meminta R untuk menggunakan fungsi summary. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menggunakan art ya, berbentuk segitiga. Nah, ini kemarin saya sempat kirim modul ya di halaman 8 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa copy paste perintah ini ya. Jadi perintahnya ini juga bisa di copy paste, maka mereka di sini R-nya akan membentuk sebuah art seolah-olah bentuknya seperti segitiga. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa apa namanya dicoba. Nanti setelah pertemuan hari ini, silakan Bapak Ibu langsung simpan aja ya hasil prakteknya yang hari ini. Kemudian dan pertemuan-pertemuan selanjutnya, kemudian silakan nanti dijadikan satu, dikumpulkan pada saat UAS ya. Jadi nanti saya akan juga melakukan penilaian ya pada saat proses-prosesnya. Silakan dikumpulkan, kemudian disimpan, diberikan nama. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya. Kalau Bapak Ibu bisa copy paste hasilnya mulai dari for ini sampai bawah ya. Ketika di copy paste, dia akan menghasilkan art berbentuk segitiga. Oke. Nah, jadi di sini penjelasannya ya bahwa ketika kita masukkan perintah yang seperti tadi, maka hasilnya adalah rangkaian karakter dari bintang-bintang yang seakan-akan berbentuk bidang segitiga, gitu ya. Nah, kemudian R ini juga bisa melakukan result based ya, jadi berdasarkan hasil. Nah, untuk evaluasi result based, maka materi berfokus kepada output yang diharapkan. Bentuk kode dengan cara dan algoritma bebas digunakan yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Sebagai contoh, yang harus dipecahkan untuk kode R adalah sebagai berikut, di mana kode yang harus dikirimkan itu bisa saja banyak variasi. Variasi pertama adalah sebagai berikut. Oke. Nah, ini adalah praktek untuk result based ya. Jadi selanjutnya yang ada di aplikasi R, kita bisa mengetahui yang disebut dengan result based. Oke, ini ada salah satu contoh ketika kita berbicara mengenai result based dengan data yang pertama adalah num1 sama dengan 3, kemudian num2 sama dengan 5, maka print num1 ditambah dengan num2, maka hasilnya adalah 8. Ya, nah ini sebenarnya sederhana, tapi ketika kita berbicara mengenai rumus, ini digunakan untuk apa namanya menghitung rumus yang lebih complicated lagi, gitu ya. Biasanya num1 atau mungkin huruf A sama dengan rumusnya dimasukin, B sama dengan rumusnya dimasukin, sehingga A per B, maka mereka sudah langsung otomatis membagi rumusnya. Oke, ini simple dulu. Jadi num1 itu angkanya 3.
num 2 itu angkanya 5, maksudnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia diminta untuk menjumlahkan num 1 dengan num 2, berarti ya 3 tambah 5 gitu. Oke, variasi kedua ya juga bisa menggunakan misalnya A. Oke, di sini ya. Ini silakan lagi langsung praktek selanjutnya ya, dan variasi kedua ya. Jadi variasi kedua untuk prakteknya adalah A kurang dari 3, kemudian B kurang dari -5. Oke, maka hasil min A plus B print hasil. Oke. Jadi di sini juga bisa di variasi kedua, ya ini hanya variasi saja. Jadi A kurang dari minus ya 3, tapi ini hasilnya sebenarnya adalah 3 gitu ya. 3 dan 5. Kemudian ketika kita mau berbicara mengenai hasil, jadi kalau kita ngomongin hasil, berarti hasil itu sama dengan A plus B, maka print hasil, maka kodenya akan menjalankan eh, hasil atau angka dari 3 ditambah dengan 5. Nah, jenis atau variasi keduanya, ya, entah itu menggunakan num 1 atau menggunakan A kurang dari strip 3 gitu ya, atau kurang dari strip ya, bukan minus, kurang dari strip 3 atau 5, itu dua-duanya diterima oleh sistem R. Ya, tipe evaluasi output ini sangat cocok untuk yang sudah cukup matang belajar dan ingin menguji pengetahuannya dengan melihat kebutuhan output yang diminta. Cara evaluasi ini mendekati kenyataan sehari-hari di pekerjaan profesional, di mana manajemen selalu minta hasil dan caranya diberikan kepada kita. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin di bidang profesional, eh, membutuhkan hasil dan caranya yang diperlihatkan, maka kita bisa menggunakan variasi seperti ini, sehingga bisa diketahui bahwa hasilnya rumusnya adalah A plus B dan seterusnya. Oke. Oke, nah ini ada kita sudah apa namanya istilahnya dasar-dasarnya juga dari R. Eh, maka dari itu saya sempat mengirimkan satu file yang disebut dengan studi kasus latihan 1 dan 2. Nah, untuk latihan 1 nanti kita akan bahas langsung bersama-sama. Sedangkan studi kasus 2 silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi secara kelompok, kemudian dicoba dimasukin rumusnya ya. Walaupun di modulnya itu semuanya sudah saya printkan bagaimana cara mengetikkan rumusnya. Kemudian ketika keluar hasilnya, silakan Bapak Ibu lakukan analisisnya, kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara menginterpretasikan data ya, karena bagaimanapun secanggih-canggihnya kita dalam melakukan analisis data, yang dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk menginterpretasi data tersebut. Nah, untuk menginterpretasi data ya pastinya kita juga harus memiliki pengetahuan-pengetahuan lain selain dari analisis data ya. Oke. Nah, di sini eh, saya Bapak Ibu bisa membuka modul dari latihan 1 ya. Oke. Nah, di latihan 1 ini ya ada sebuah studi kasus ya. Jadi di sini kita sudah mulai mencoba untuk memasukkan sebuah rumus ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dilihat studi kasusnya yang ada di layar. Oke. Ini saya coba perbesar sedikit. Oke, kita sama-sama baca ya. Evaluasi dampak dan pengujian hipotesis ya. Di sini datanya sederhana. Oh, sorry. Share screen-nya belum masuk. Oke, keluar ya Bapak Ibu ya. PDF saya. Oke. Nah, di sini latihan 1 kita akan melakukan evaluasi dampak dan pengujian hipotesis ya.
Nah, di sini studi kasusnya adalah data untuk menguji efektivitas obat diet. Ya, jadi ini mau menguji apakah obat diet ini sebenarnya efektif untuk apa namanya menguruskan badan ya. Apakah hanya placebo aja atau benar-benar efektif ya. Kadang apa namanya ada sebuah eh, istilahnya sebuah obat yang memang sengaja diberikan seorang dokter yang sebenarnya mereka hanya memiliki efek placebo aja gitu ya. Efek placebo tuh artinya ya sebenarnya dia nggak ngefek apa-apa tapi karena dia sudah terdoktrin gitu ya bahwa dengan meminum obat ini dia akan kurus, maka otaknya itu bekerja gitu ya sedemikian rupa dan membuat badannya sebenarnya akhirnya kurus. Nah, apakah obat diet ini efektif ya? Maka dilakukan sebuah tes. Nah, tesnya adalah membagi 10 orang masing-masing ya yang berada di kelompok A dan juga kelompok B ya. Nah, di kelompok A ini, oke, jadi masing-masing sampelnya adalah 10 orang ya, dipilih secara acak ya. Nah, di kelompok B ya, soal selanjutnya, kelompok A itu diberi pil diet ya. Jadi A itu benar-benar minum pil diet, sedangkan B itu diberi vitamin yang sudah dipastikan tidak efektif untuk diet. Tapi mereka sebenarnya nggak dikasih tahu gitu ya, bahwa yang mereka minum itu sebenarnya vitamin ya. Tapi di sini kelompok A dan kelompok B itu mau dibandingkan gitu ya. Apakah benar-benar pil diet itu bekerja dengan efektif. Nah, semua pasien itu diminta meminum obatnya dengan minimal selama 3 bulan ya. Kemudian silakan didiskusikan apakah obat diet ini efektif ya dengan melihat data sebelum dan sesudah. Nah, jadi di sini adalah data yang pertama ya, ini adalah data awal mereka gitu ya. Jadi sebelum minum apapun, entah itu pil diet atau entah itu vitamin ya, kelompok A dan kelompok B itu dihitung di berat badannya gitu ya. Nah, dari 10 orang ini yang tengah ini adalah rata-rata. Jadi ini adalah data yang apa? Kondisi yang pertama di mana data sebelum meminum obat ya. Jadi sebelum meminum pilnya sebelumnya. Nah, untuk kelompok A, ya itu rata-ratanya adalah 64,3 kilogram dengan standar deviasi 2,3. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar apa itu standar deviasi. Kemudian untuk kelompok B, nilai awalnya rata-ratanya adalah 65,1 dengan standar deviasi 2,5. Gitu ya. Nah, setelah 3 bulan mereka minum pil, hasilnya adalah ini, gitu ya. Jadi kelompok A itu turun ya, dilihat secara kasat mata sih turun ya dari 60,2 dari 64,3 menjadi 60,2. Sedangkan kelompok B juga turun ya dari 65,1 rata-ratanya menjadi 64,3 ya. Nah, ini kan menjadi ambigu gitu ya. Apakah benar-benar efektif atau tidak gitu ya, maka dilakukan sebuah pengujian ya, dilihat dari apa namanya hasil yang kedua ya, case kedua ya, case kedua dilihat dari hasil case kedua yaitu memasukkan data rata-rata kelompok A, kelompok B dan juga standar deviasi kelompok A dan kelompok B. Oke. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi Bapak Ibu tadi kita sudah sempat belajar mengenai rumus. Bagaimana caranya memasukkan rumus ya. Nah, di sini rumusnya ini adalah uji statistik untuk mengetahui perbedaan rata-rata ya. Jadi untuk mengetahui apakah rata-rata antara A dan B itu apa namanya benar-benar perbedaannya signifikan atau tidak gitu ya. Ataukah hipotesis nol, apakah hipotesis satu yang kemudian diterima, maka kita harus melakukan uji statistik tersebut ya. Nanti kita akan lebih detail lagi membahasnya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah rumus yang diinput dalam R ya. Jadi kita bisa buka R-nya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya sudah mau misalnya ini udah penuh gitu ya. Kita sebenarnya
bisa membuka file kemudian new ya, supaya bisa mendapatkan yang baru. Ini kita bisa masuk ke file, kemudian kita bisa masuk ke new script. Nah, jadi kita mulai dari nol ya. Kemudian silakan kita pelan-pelan ya, sambil kemudian kita masukin rumusnya. Jadi yang pertama ini adalah rumus yang atas ini Bapak Ibu ya. Jadi ini bacanya adalah XA bar dikurangi dengan XB bar gitu ya. Jadi yang di atas X itu namanya bar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dia tuliskan aja. Ini sambil diketik pelan-pelan XA bar gitu ya. Sama dengan ya X A bar itu berarti adalah rata-rata dari A, kelompok A ya, yaitu 60,2 ya. Jadi yang dilihat adalah case 2-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah XB bar. Jadi XB bar itu adalah nilai rata-rata kelompok B, yaitu kelompok yang minum vitamin. Oke. Nah, lanjut. Maka selanjutnya adalah kita harus memasukkan nilai NA dan NB untuk bisa memasukkan rumus yang selanjutnya. Apa itu N? N itu sebenarnya simbol untuk sampel ya. Kalau N-nya itu besar berarti simbol untuk populasi ya. N besar berarti populasi. Apa sih populasi sama sampel? Ya, Bapak Ibu pasti udah belajar ya. Misalnya bedanya populasi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian pada Institut Asia ya, semua istilahnya semua student, maka populasinya adalah jumlahnya 100.000 misalnya. Tapi karena keterbatasan sumber daya, sulit juga kita melakukan penelitian terhadap 100.000 siswa. Maka ditariklah sebuah sampel, gitu ya. Dihitung, akhirnya dari 100.000, ternyata sampel yang dibutuhkan hanyalah 500 misalnya. Nah, 500 ini juga harus diperhatikan juga misalnya proporsinya, ya. Apakah itu harus dari masing-masing fakultas, gitu ya, atau masing-masing angkatan, dan seterusnya. Nah, populasi yang kemudian diambil lebih kecil lagi itu disebut dengan sampel. Nah, kodenya itu yang disebut dengan N besar untuk populasi dan N kecil untuk sampel. Nah, karena di sini sampelnya sama ya, adalah jumlahnya 10 untuk kelompok A dan juga 10 untuk kelompok B, maka rumusnya N A sama dengan 10, NB sama dengan 10. Oke, sampai sini sudah bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, lanjut untuk memasuki rumus yang selanjutnya, maka kita membutuhkan juga angka S ya. Jadi di sini ada X A bar dan juga NA dan juga SA. Nah, SA itu biasanya rumus untuk standar deviasi. Gitu ya. Nah, di sini kita memasukkan rumus untuk standar deviasinya karena sudah diketahui ya. SA untuk kelompok A standar deviasinya adalah 2,4, sedangkan standar deviasi untuk kelompok B adalah 2,6. Oke. Jadi ini sudah diketahui ya. Kemudian kita kasih pembatas ya. Tadi kita sudah sempat belajar mengenai komen. Kita kasih pembatas aja ya. Jadi ini yang di atas adalah angka-angka yang diketahui ya. Nah, maka kita masuk ke rumusnya gitu ya, yaitu mencari yang di bawah NA plus NB min 2 ya. Jadi ini kita kasih simbol M gitu ya untuk bisa menghitung yang rumus tadi. M sama dengan NA plus NB min 2. Oke. Ini pelan-pelan ya. Jadi ini M ini untuk yang rumus di bawah ini dulu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita mau pakai
kode AA untuk yang atas, menyelesaikan atas ya. Jadi AA sama dengan ini ya, X A bar dikurang dengan X B bar. Oke. X A bar ya dikurang dengan X B bar. Oke. Lanjut. Kemudian kita sekarang mau yang memasukkan rumus ini ya. Ini ditulisnya adalah dia kita bisa memasukkan rumusnya adalah BB gitu ya. Habis AA BB. 1/NA ditambah dengan 1/NB. Oke, jadi ditulis BB sama dengan 1/NA ditambah dengan 1/NB. Oke. Kemudian memasukkan yang terakhir adalah yang CC ini, yang NA-1 ya. NA-1 kemudian SA kuadrat 2 ya. Jadi kita langsung tuliskan CC sama dengan dalam kurung ya. Kita ikutin aja rumusnya. NA-1 tutup kurung ya dikali ini simbolnya bintang S-A akar 2 gitu ya. Jadi ini adalah rumus yang ini. NA-1 dikali dengan SA pangkat 2 ditambah dengan dalam kurung lagi NB-1 tutup kurung dikali dengan SB pangkat 2. Oke. Nah. Oke. Nah, kalau sudah selesai baru dihitung secara keseluruhan yaitu T ya. Ini sesuai di sini T. Maka di sini ditulisnya T sama dengan AA ya. Ini yaitu AA tadi ini X A bar min X B bar gitu ya. Dibagi jangan lupa ada di sini akar gitu ya. Dibagi dengan akar yang bahasa pemrogramnya adalah SQRT. Itu singkatan dari akar bahasa Inggrisnya ya. Skewered. Nah, ya. Coba nanti dicari bahasa Inggris dari akar. BB dikali dengan CC per M. Oke. Jadi untuk menghitung T, rumusnya adalah yang AA ya, dibagi dengan square BB dikali dengan CC per M. Oke, ini ada tambahan T. T itu sebenarnya nilai T gitu ya, nilai T hitung ya. Kalau misalnya dalam statistik itu biasanya kita ngomongnya T hitung. Oke. T0 sama dengan absolut T. Ya, ini silakan diikutin aja rumusnya. Kemudian kita mau mencari p-value karena kita mau mengetahui efektivitas atau tidak ya. Jadi menggunakan p-value. Nah, p-value kurang dari minus PT dalam kurung T0 min M min lower tail sama dengan false dikali 2. Kemudian kita mau mengeluarkan nilai dari p-value. Oke. Oke. Jadi rumusnya sampai sini. Ya, jadi untuk menghitung T sama dengan AA per square dalam kurung BB dikali CC dibagi M. Ya, kemudian ada rumus lagi T
huruf T-nya, T statistiknya diambil dari T0 sama dengan absolut T. Kemudian kita juga mau mencari p-value-nya, ya. Sambil dilihat ya, disamain. Oke. Lower dot tail false dikali 2. Kemudian kita mau mencari p-value. Oke. Nah, kalau sudah selesai, silakan Bapak Ibu. Kalau yang ini nggak bisa di-enter, karena tadi kita sempat file new. Untuk bisa menjalankan ini, silakan klik edit, kemudian run all. Nah, untuk melihat hasilnya, kembali kepada page yang sebelumnya. Oke. Oke, sampai sini ada yang bermasalah? Kalau ada yang salah, sebenarnya Bapak Ibu tinggal copy paste aja semuanya ini. Yang penting tahu langkah-langkahnya, pasti hasilnya akan keluar. Monggo Oke. Bapak Ibu, mungkin ada yang belum paham, bisa disampaikan ke Bu Mega. Oke. Nah, dari sini ya, tadi kita sudah menuliskan rumus mengenai T hitung dan P value. Nah, ini yang paling penting. Jadi jawabannya gimana? Apakah hasilnya itu efektif atau enggak gitu ya? Maka ini yang disebut dengan interpretasi. Ya. Nah, jadi di sini saya sudah tuliskan kalau interpretasi itu yang biasanya yang paling mudah untuk dilihat ya, untuk mengetahui apakah signifikan gitu ya, seberapa signifikan hasilnya, maka biasanya kita menggunakan nilai p-value ya. Nah, tapi biasanya p-value ini memang sudah ditentukan dulu hipotesisnya ya. Hipotesis 0 dan juga H1. Nah, ini kayak udah rumusnya gitu ya Bapak Ibu ya, udah pakemnya bahwa hipotesis 0 itu selalu kalimatnya adalah negatif. Jadi tidak ada perbedaan atau tidak ada efek yang signifikan. Pokoknya H0 itu yang negatifnya. Sedangkan H1-nya yang positif. Nah, nanti kita tinggal milih apakah pilih H0 ataukah pilih H1 gitu ya. Jadi antara ini aja gitu ya. Ataukah biasanya di sini bahasanya adalah tidak cukup bukti gitu ya. Tidak cukup bukti untuk menolak H0 ya. Jadi jawabannya H1 gitu ya. Jadi sebaliknya, biasanya ada juga bahasa statistik yang nggak boleh secara saklek gitu ya, bilang bahwa menerima H0 menolak H1 karena ada sisi errornya gitu ya, masih ada errornya sehingga kita sebagai pembaca secara statistik gitu ya, biasanya ngomongnya adalah belum ada bukti untuk menolak H0 atau belum cukup bukti untuk menolak H1 gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, tapi di sini bahasa simpelnya kita milih antara tolak H0 terima H1 atau tolak H1 terima H0. Nah, ini kita melihat dari nilai p-value. Tadi karena kita lihat di sini angka p-value-nya adalah 0,001 ya. Maka kita harus membandingkan nilai p-value ini dengan nilai 0,05. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya oke. Sebenarnya apa sih maksud dari 0,05 gitu ya? Jadi di sini kan kita kalau ngomongin statistik itu biasanya ada 3 standar ya. Standar yang pertama adalah 0,01, standar yang kedua adalah 0,05, dan yang standar ketiga adalah 0,10. Jadi errornya itu semakin meningkat ya. Apakah dia yang mau signifikan di level pertama ya, hanya errornya 0,01. Jadi ini adalah tingkat level error gitu ya. Yang kedua, apakah mereka menerima dengan signifikan 0,05 atau 0,10. Nah, kapan tingkat signifikansi ini dijadikan pakem gitu ya Bapak Ibu? Ini sebenarnya tergantung dari bidang penelitiannya. Biasanya kalau ngomongin kedokteran ya, medis gitu ya, atau kesehatan, di mana tingkat errornya itu nggak boleh salah karena mereka berhubungan langsung dengan manusia gitu ya.
Bayangkan aja misalnya lagi melakukan penelitian mengenai obat ya untuk apa namanya menyembuhkan manusia. Tingkat errornya 0,05 atau bahkan 0,10 ya itu fatal banget gitu ya. Bahwa obat ini bisa mencelakai manusia. Oleh karena itu taraf 0,01 ya, artinya errornya hanya boleh 0,01 aja, itu biasanya dipakai di dunia kesehatan. Nah, tapi di dunia kayak kita, sosial, ekonomi, marketing ya, eh, itu menggunakan taraf yang kedua, yaitu taraf 0,05. Artinya, kalau misalnya lebih kecil, gitu ya, jadi tarafnya berarti lebih kecil daripada 0,05, berarti signifikan. Ya. Sebaliknya, kalau lebih besar daripada 0,05, maka tidak signifikan. Gitu ya. Apa yang tidak signifikan? Ya, entah itu pengaruhnya, atau itu perbedaannya, tapi sebenarnya p-value ini itu biasanya menggambarkan mengenai apa namanya signifikan atau tidaknya ya. Nah, kembali lagi nih dasarnya banget nih. Sebenarnya apa sih signifikan gitu ya? Mungkin kalau Bapak Ibu apa namanya mengartikan bahasa signifikan itu ya mungkin gampang gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih makna signifikan dan tidak signifikan? Nah, silakan nih Bapak Ibu. Ada yang mau mencoba menjawab apa bedanya signifikan dan tidak signifikan? Oke, apa bedanya pengaruh ya atau efek yang signifikan atau dengan efek yang tidak signifikan? Apa sih maknanya gitu ya secara penjelasan secara simpelnya kayak gimana? Pak Sukandar mungkin mau mencoba? Apa Bu? Apa Pak maknanya Pak? eh, Perbedaan antara kondisi awal dengan kondisi akhir, perbedaannya jauh, itu signifikan. Kalau nggak signifikan, ya ada perbedaan, tapi ya bisa dianggap apa ya, salah gitu loh, seperti itu. Oke, oke Pak. Oke, jadi biasanya saya itu tadi penjelasannya Pak Sukandar juga benar ya. Biasanya saya juga menjelaskan dengan sebuah analogi, misalnya kita setiap bulan, misalnya ada seorang karyawan setiap bulan gajinya adalah 2 juta rupiah, gitu ya. Nah, karyawan ini kemudian mendapatkan kenaikan gaji, gitu ya, sebanyak 1 juta menjadi 3 juta rupiah. Nah, biasanya karyawan ini dengan gaji 2 juta itu mereka sarapannya itu pecel ya. Jadi kalau di Malang nih apa namanya biasanya orang Malang ini sarapannya pecel Bapak Ibu ya. Beda sama yang ada di Jabodetabek ya. Sarapannya biasanya nasi uduk misalnya gitu ya. Nah, dengan gaji 2 juta biasanya sarapannya nasi uduk gitu ya atau pecel. Nah, beda misalnya gaji 2 juta ketika dia meningkat menjadi 10 juta, mungkin sarapannya udah nggak lagi pecel atau nasi uduk gitu ya. Biasanya mereka sarapannya pakai yang healthy food gitu ya. Semua-semuanya serba organik misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya yang pertama sama yang kedua, kondisinya itu sama-sama naik gaji gitu ya. Tapi yang pertama kenaikannya tidak terlalu signifikan terhadap gaya hidupnya dia, sedangkan yang kedua itu sangat signifikan dengan gaya hidupnya dia. Nah, itu adalah salah satu contoh gitu ya ketika gaji itu naiknya signifikan ya dengan tidak signifikan. Ya, di apa namanya dihubungkan dengan gaya hidup. Nah, kembali ke topik. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini 0,01 lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05 ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Untuk mengambil tingkat signifikansi alfa biasanya adalah 0,05. Tadi penjelasannya adalah karena penelitian ini adalah ekonomi sosial humaniora itu biasanya menggunakan level 0,05. Nah, karena 0,01 bla 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 ini jauh lebih kecil daripada 0,05, maka di sini dia menolak hipotesis 0 pada tingkat signifikan 0,01 dan mengindikasi bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung
H1 ya. Jadi bahasanya di sini ada bukti yang cukup untuk mendukung H1. Apa itu H1? Yaitu terdapat perbedaan atau efek yang signifikan. Ya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, apakah obat dietnya itu efektif? Jawabannya iya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada iklan-iklan gitu ya di luar sana yang kemudian bisa melihatkan hasil, nah itu harusnya dilakukan penelitian dulu tuh gitu ya, benar-benar efektif atau tidak gitu ya, atau misalnya ada indikator lain ya yang kemudian mempengaruhi seseorang bisa turun badan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini cocok gitu ya, karena sebenarnya di beberapa negara maju, obat-obat pil diet ini mereka tuh tidak seheboh di Indonesia sebenarnya Bapak Ibu ya, yang mereka bisa mengklaim gitu ya, bahwa obatnya ini berhasil bisa menurunkan berat badan gitu ya. Jadi kalau bisa di negara maju ini ada peraturan-peraturan yang tidak memperbolehkan ya mereka secara gamblang bisa apa istilahnya mengklaim apa produknya seperti itu ya karena memang ada peraturannya seperti itu gitu ya. Tapi kalau di Indonesia pokoknya yang pakai gitu ya, yang pakai atau yang promosiin adalah artis-artis terkenal gitu ya, langsung percaya. Padahal sebenarnya dengan minum ataupun tidak minum pil tersebut, badannya udah ramping gitu ya. Kenapa bisa ramping? Ya mungkin mereka melakukan operasi gitu ya untuk sedot lemak dan seterusnya. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini yang kemudian bisa menjadi titik kritis gitu ya. Apa namanya bagi kita yang bisa atau paham mengenai hal-hal seperti ini. Oke. Nah, ini adalah latihan 1 ya. Kemudian kita buka untuk latihan kedua. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu saya meminta untuk kemudian masuk ke dalam apa namanya breakout room ya untuk kemudian mencoba memasukkan rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini biasanya emang dosen nih suka gitu ya ngasih contohnya yang simple, giliran ngasih latihan yang ribet gitu ya. Nah, tapi ini selain ribet ininya, ada juga bahasa Jepang ya soalnya. Jadi kita sedikit bahas dulu apa sih sebenarnya soalnya. Nah, di sini tuh ini adalah sebenarnya program yang dijalankan sama Amerika ya. Jadi ini benar-benar sebuah program yang dijalankan. Nama programnya adalah Baltimore Life ya. Jadi kita ini mau melakukan evaluasi mengenai kebijakan daerah ya. Apakah kebijakannya ini efektif atau enggak dilakukan. Nah, kebetulan programnya ini dia ngasih uang untuk orang-orang yang dibebaskan dari penjara. Ya. Nah, kebijakan seperti apa yang efektif mencegah terulangnya kejahatan? Satu usulan kebijakan yang mungkin adalah orang-orang yang dibebaskan dari penjara setelah menyelesaikan hukuman untuk membantu mereka melakukan transisi yang lancar menuju kehidupan sipil ya. Nah, jadi di Amerika ini mereka memperhatikan banget gitu ya orang-orang yang sudah masuk penjara, kemudian mereka harus kembali kepada kehidupan normal ya. Apa yang membuat mereka bisa smooth gitu masuknya. Nah, mereka punya sebuah ide ya. Di sini idenya adalah memberikan sejumlah kecil bantuan uang kepada khususnya perempuan. Namun, apakah usulan kebijakan ini efektif? Ya, apakah mereka tetap melakukan kejahatan lagi? Ya, jadi efektif untuk supaya mereka tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebuah percobaan dilakukan. Jadi eksperimen ini udah lama banget, tahun 1970-an. Melibatkan tahanan yang telah dibebaskan dari penjara negara bagian Maryland dan kembali ke Baltimore. 432 orang yang dibebaskan dari penjara dilakukan penugasan acak untuk menentukan apakah mereka akan dimasukkan ke kelompok implementasi atau pembanding. Jadi gambarannya seperti yang tadi ya, obat diet, mereka akan dimasukkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama kelompok implementasi, ya disebut dengan kelompok implementasi. Yang kedua adalah kelompok pembanding. Jumlahnya sama, 216 masing-masing, totalnya 432. Ya. Nah,
mereka yang masuk ke kelompok implementasi, ya, sebanyak 216, itu menerima gaji mingguan sebesar 60 US dollar selama 13 minggu, ya. Jadi setiap minggu itu dikasih 60 US dollar. Kalau dirupiahkan 60 US dollar kali 60 US dollar kali sekarang ini ya, dolar luar biasa ya. 60 kali 14.000. Setiap satu minggu mereka dikasih 840 ribu rupiah, ya. Jadi kalau dirupiahkan sebesar 840 ribu rupiah. Yang kemudian yang kedua, itu mereka yang dimasukkan ke dalam kelompok pembanding, ya. Implementasi yang A, kemudian kelompok pembanding yang B. Nah, mereka itu nggak dikasih uang, tapi mereka cuma dikasih informasi bahwa silakan berpartisipasi dalam kegiatan sosial tapi tidak dibayar, gitu ya. Nah, diteliti selama 1 tahun, ya. Jadi ini cukup menarik juga sebenarnya kasus studinya. Diteliti selama 1 tahun. Kemudian dicatat lagi nih, 432 orang ini apa yang terjadi. Nah, ternyata secara data, gitu ya, mereka terlibat pada kejahatan. Ya, jadi yang pertama adalah pencurian. Ya, jadi ini kanji pertama adalah pencurian. Kemudian kanji kedua adalah kejahatan berat lainnya, ya, yaitu pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan. Ya, jadi yang nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah kejahatan kecil, ya, minum alkohol di tempat umum itu mereka anggapnya kejahatan kecil. Jadi ini apa namanya jenis-jenis kejahatannya. Nah, kemudian ini adalah kelompoknya, ya. Jadi yang pertama ini adalah kelompok implementasi, ya. Yang kedua ini adalah kelompok perbandingan, ya. Jadi mereka kelompok perbandingan ini nggak dikasih uang, ya. Mereka cuma dikasih tahu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, tapi tidak akan dibayar. Sedangkan tabel ini adalah perbedaan, ya. Nah, ini maksudnya 48 orang, ini kanjinya orang. Nah, kalau kita lihat di sini datanya, ya, untuk kelompok yang dikasih uang, ya, itu justru apa namanya paling besar, ya, kalau dibandingkan sama yang B, yang dikasih uang ini, tadi kelompok yang dikasih uang, paling besar melakukan kejahatan berat, ya, 42 orang, ya, mereka melakukan pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan, ya. Tapi yang tidak dikasih uang itu 66 orang, mereka melakukan pencurian, ya. Sedangkan sehingga di sini kalau kita bandingkan yang melakukan pencurian bedanya 18 orang, yang berat bedanya 7 orang, yang ringan bedanya 5 orang. Nah, pertanyaannya kira-kira efektif nggak gitu ya? Dilanjutin lagi nggak nih dikasih 840 ribu? Buktinya mereka juga sama-sama melakukan kejahatan lagi gitu ya setelah 1 tahun. Maka kemudian pengujian hipotesis untuk perbedaan populasi, ya, ini dihitung dengan rumus yang seperti ini, ya. Jadi Z sama dengan P hard, ya, atau P topi A, P topi B, dan seterusnya. Oke. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa memasukkan sendiri, ya. Silakan dibagi ke dalam 2 kelompok. Oke. Mas Syaldi, boleh dibantu? Halo, Bu Mega. Oke, Bu Lilis, boleh Bisa, dibantu, bisa, Bu? Bu. Nah, Oh ya, satu aja. dibagi menjadi 2 kelompok aja, Bu. 2 2 kelompok. kelompok. Silakan Bapak Ibu langsung masukin rumusnya di experience sendiri. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara bacanya, ya, dan kemudian apa hasilnya, ya. Itu interpretasinya. Silakan nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Berapa menit, Bu? Kita masih ada waktu berapa lama ya, Mas? Setengah jam. Setengah jam lagi ya? Ya. Oke, mungkin bisa 15 menit untuk diskusi, 15 menit untuk presentasi. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu ada pertanyaan apa enggak? Oke, kalau Bapak Ibu nggak mau diketik satu-satu, langsung copy paste aja gitu ya. Rumusnya yang ada, kemudian langsung diedit, run all, bisa langsung keluar hasilnya. Oke, lanjut. Silakan. Semangat Oke. Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu, saya mulai dari sekarang ya. Selamat malam Bapak Ibu.
Gimana Oke. ini? Oh, mukanya kayaknya pada ngerti semua udah nih ya. Kayaknya sudah. Well, muka-muka optimis ini Bu Mega. Iya, keren, keren. Nanti minggu depan berarti yang lebih susah lagi nih. Oh, dikasih yang lebih susah nih Bapak Ibu. Oke, oke. Oke, Bapak Ibu. Eli langsung cerah loh wajahnya. Langsung. Gelap, Kayaknya, cerah, gelap, cerah. kayaknya Pak Eli mau langsung presentasi kayaknya nih. Oke, jadi Bapak Ibu, itu tadi salah satu contoh soal ya. Saya yakin Bapak Ibu tadi sudah ada yang mencoba praktek langsung ya, ngerasain kalau pakai itu beneran nggak hasilnya seperti itu. Nah, sekarang nggak perlu terlalu dipraktekkan prosesnya, silakan langsung interpretasi hasil. Ya, kelompok pertama tadi ada Pak Ardi dan kawan-kawan. Apakah Pak Ardi juga yang akan presentasi? Udah nyoba rumus presentasi juga ya, Pak ya? Kelompok dua dulu aja Bu Mega. Oh, oke. Silakan Pak Sukandar tadi yang running R-nya bisa langsung dijelasin, Pak. Error, Bu. Oh, Eh, Kopas, Bu ya. Tadi yang di ya, pelatihan satu kan saya kopas. oke. Jalan. Nah, ada Ah, kendala sih seperti yang dijelaskan sama Mega. oke. Pelatihan dua, saya kopas. Area atas sampai sebatas. Tadi saya diskusi sama Pak Eli. Ada batasnya. Itu jalan. Tapi yang bawahnya nggak jalan. Terus saya coba, saya ketik manual. Yang nggak jalan itu saya coba 2 atau 3 baris saya ketik manual. Ternyata bisa diketik manual. Oh, Apakah semua harus ketik manual, Bu? Banyak soalnya barisnya itu. enggak. Jadi gini, Pak, yang di sebentar sorry Pak. Jadi saya lagi saya gini saya coba lagi. Wah, keren nih kelompok dulu berarti ketik manual. Oke, jadi yang latihan dua itu yang dikopas sampai sini aja nih dari enter by yourself sampai ini aja sampai z Ya, underscore 0. betul. Nah, kan copy Pak, kemudian dibuka kan file new script, paste, kemudian edit run all aja, langsung keluar ini kan Pak. Nah, jadi PA-nya berapa gitu, PA-nya Oh, 0,19 itu maksudnya hasilnya ini, maksudnya hasilnya. Astagfirullah. PB-nya 0,1, nah, Z-nya paham, paham. kemudian Makanya kok PP-nya. keluar-keluar terus, kok muncul timeline keluar. Terus nutup kan, Bu. Terus saya coba buat new script lagi. Kok nutup Oke, lagi gitu loh. Ya wes, salah bacanya tadi ternyata semua ke copy. Berarti oke, belum, Bu. siap. Nggak apa-apa, Pak. Jadi eh, hasilnya P-value-nya adalah 0,37 sebenarnya. Ini di sini. Nah, ini juga sebenarnya ada yang di copy paste nih PP hasil dari R kan begini. Baru nanti tambahin lagi untuk mendapatkan hasil ininya nih, PP value-nya. Hasilnya 0,37. Tuh. Nah, kira-kira kalau dari kelompok ini hasil 0,37 itu berarti apa? Oke, kelompok 2 gimana? 0,37 88618. Oke. Ini belum ada jawabannya, Pak. Hanya saya Ya, kasih tahu penjelasan. Nah, silakan. Gimana jawabannya berarti, Pak? karena itu lebih besar dari 0, berapa tadi ya? 0,05. Hmm. Ya. Berarti tidak signifikan ya, Bu ya? Betul. Kurang di bawahnya kan katanya tadi perbedaannya signifikan banget. Karena ini Betul. pasien 0,05 berarti ya nggak signifikan, artinya nggak seberapa jauh perbedaannya gitu. Oke. Kalau dikaitkan dengan studi kasusnya, berarti gimana, Pak? Ceritanya? Ya otomatis kebijakan untuk memberikan apa tadi Bu, Bantuan uang. bantuan uang mingguan tadi itu ya nggak dengan tujuan mengurangi tingkat kejahatan yang nggak efektif berarti gitu loh. Hmm. Kalau Karena Bapak mungkin sebagai ya, mungkin kejahatannya kan akhirnya beralih juga. Mungkin memang
Ketika yang diberikan uang itu memang di tingkat kejahatan pencuriannya berkurang, jadi perbandingannya kan gitu ya. Tapi kan meningkat di tingkat kejahatan yang lain karena masa punya uang, jadi dia nggak efektif pemberian itu, pemberian bantuan itu. Kira-kira ke depannya mau terus diadakan kebijakannya atau enggak? Mau dijalankan lagi atau tidak? Susah Bu. Susah. Ya kan, gitu loh Bu, gitu loh. Hmm. Bagi yang diberikan apa maaf ini tadi bantuan kebijakan itu, Mm-mm. yang diberi bantuan itu, dia punya duit. Jadi golongan yang A Bu ya, A, apa tadi? A sama B ya? Lupa Ya, saya. ya, ya. Golongan yang A, maka dia memang tingkat kejahatan pencuriannya itu dia tidak seberapa, menurun. Tapi karena dia punya uang, akhirnya dia kemudian ke tingkat kejahatan yang kedua tadi, apa pemerkosaan, terus apa tadi itu. Di situ Mm. dia. Tapi di kelompok yang kedua, ya sama aja, cuman beda kejahatannya aja. Dia tidak punya, tidak diberi itu, dia hanya kerja sosial aja, tidak punya duit. Dia nyuri Mm. dia. Mm-mm. Kemudian rata-rata, maaf ya, sekali lagi minta maaf. Rata-rata orang peminum pemabuk itu, maaf nih, ya memang kelas-kelas yang begitu gitu loh. Mereka tidak punya duit, dia pusing, ah minum ah gitu loh. Mm. eh Ya itu tadi, kalau tujuannya secara nasional di negara itu menurunkan tingkat kejahatan, tapi secara general tidak bisa. Mm. Untuk menurunkan tingkat kejahatan pencurian, masuk Bu, gitu loh. Tapi kalau secara general, enggak deh, enggak bisa kayak gitu. Tidak bisa merata gitu maksudnya, Oke, tertentu. terima kasih Pak Sukandar. Gimana ya Pak, di Amerika aja kayak gitu ya Pak, apalagi di Indonesia ya. Udah masuk penjara, keluar gimana? Pusing ya Pak ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Sukandar dan tim. Silakan lanjut. Kelompok satu, mungkin ada tadi hasilnya. Gimana tadi Pak? Hasil diskusinya? Monggo Iya, Bapak Ibu. sebenarnya hampir sama sih Bu. Cuma ingin tanya aja sih. Ini yang dipakai untuk rumus itu kan eh, kasus yang kedua ya. Jadi eh, apakah boleh kita menggunakan nilai untuk kasus-kasus yang lain gitu, Oh, boleh untuk Pak. diujikan pada rumus? Oh, boleh, boleh Pak. Boleh. Sebenarnya tanya aja sih Bu. Iya, Boleh boleh, share boleh ide Pak. satu Jawabannya Bu? boleh. Jadi ini memang rumus rumus untuk apa namanya proporsi sampel yang sesuai. Jadi dia istilahnya membandingkan tingkat efektivitas khususnya untuk dua populasi yang jenisnya seperti ini. Jadi di sini juga banyak kayak misalnya studi-studi mengenai efektivitas dari penggunaan misalnya obat itu juga bisa menggunakan rumus ini gitu. Selama diketahui mereka ada dua kelompok. Nah, ini harus dibuat dulu nih Pak, dua kelompok percobaan itu tadi gitu, dua kelompok percobaan. Nah, di sini kan memang bedanya sama yang sebelumnya kan tidak ada nilai standar deviasinya gitu kan. Jadi hanya benar-benar apa namanya yang digunakan adalah angka dari hasilnya gitu ya selama 1 tahun. Nanti bisa juga nih Pak Ardi kalau misalnya mau melakukan penelitian kemudian mengenai sebuah kebijakan tertentu dibikin kelompoknya ya. Makanya kalau eksperimen tuh pasti akan ada dua kelompok. Kelompok yang dikasih barangnya sama kelompok yang mungkin pura-pura dikasih gitu ya atau tidak dikasih sama sekali. Nah, kemudian selama 1 tahun atau mungkin dalam kurun waktu tertentu kemudian dilakukan penelitian lagi gitu ya. Diambil lagi datanya kemudian dibandingkan gitu ya antara yang kelompok A dengan kelompok B. Oke. Oke, jadi bisa disimpulkan di sini ya Bapak Ibu ya bahwa rumus ini sebenarnya universal bisa digunakan apa saja. Eh, Bahkan nanti kalau Bapak Ibu menulis skripsi juga bisa mendapatkan rumus untuk menghitung regresi, misalnya pengaruh antara variabel X dan Y itu sebenarnya ada rumusnya gitu ya. Tapi karena kita menghitungnya menggunakan SPSS, rumusnya cuma klik-klik-klik aja gitu tanpa kita mengetahui rumusnya. Nah, memang yang kalau waktu saya kuliahnya di Taiwan sama di Jepang, pasti pelajarannya tuh seperti ini. Mereka benar-benar ngajarin mengenai rumusnya. Tapi setelah saya kuliahnya di Indonesia, itu saya nggak kenal gitu, nggak terlalu kenal dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, itu perbedaannya aja. Tapi
karena ada apa namanya penggunaan aplikasi yang sekarang digunakan sama banyak perusahaan besar, akhirnya aplikasi-aplikasi seperti R atau Python atau MySQL itu sekarang lagi happening gitu, dipakai untuk melakukan data analisis. Jadi di sini Bapak Ibu bisa kenal gitu ya, bisa kenal aja, oh saya pernah kok pakai R untuk melakukan analisis dan seterusnya. Nah, memang saya itu di sini tugasnya cuma 2 jam ngasih pelajaran, eh, belum bisa gitu ya menjadikan Bapak Ibu benar-benar pinter R gitu ya. Tapi setelah dari sini yang saya bisa lakukan adalah men-encourage Bapak Ibu untuk kepo gitu ya. R tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Ih, saya kok tertarik ya. Akhirnya Bapak Ibu belajar lagi sendiri, coba-coba sendiri, akhirnya bisa ekspor di bidangnya. Nah, menurut saya ini salah satu soft skill yang mungkin Bapak Ibu bisa kuasai gitu ya. Kalau misalnya memang pengen fokus mengenai data analisis, karena kemampuan bisa melakukan data analisis ini nanti bisa misalnya melakukan beberapa pekerjaan yang sifatnya part-time gitu ya, yang dibayarnya pakai dolar. Kalau Bapak Ibu bisa benar-benar menguasai aplikasi ini sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu cara untuk encourage gitu ya Bapak Ibu bahwa oh R ini modelnya begini, cara bacanya begini, dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya pengantar dari saya mengenai R. Tadi saya sudah sedikit banyak diskusi sama Bu Lilis, apakah mau pakai R lagi, karena kita next-nya adalah melakukan analisis deskriptif ya. Tapi mungkin nanti saya akan coba lagi didiskusikan dan juga polling, kira-kira apakah Bapak Ibu mau mencoba cara lain ya selain R supaya nyicipin yang lain gitu. Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya. Kita masih punya waktu 10 menit. Saya kembalikan ke Bu Lilis. Biasanya ada penutupnya gitu ya, resume. Silakan Bu Lilis. Terima kasih Bu Mega. Perkuliahan yang sangat menarik ya. Oh, lebih menarik kalau sama Bu Mega ini. Jadi saya juga dapat insight Bapak Ibu dari dari perkuliahan Bu Mega ya. Seperti ini tadi, saya juga belum pernah loh Bu Mega nyobain aplikasi R. Biasanya kalau saya nyobain itu untuk codingnya MATLAB. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di TI lebih banyak Python daripada MATLAB ya. Katanya lebih mudah sih Python. Dan tadi ternyata juga pengalaman juga buat saya. Oh, ternyata di bidang ekonomi ya, di bidang ekonomi ataupun di bidang lainnya, R itu cukup ini. Mohon maaf, suaranya Cukup. tidak ada, Bu. Halo, halo. Oh, jelas kok. Jelas, jelas Bu Jelas Mega. kok, Bu. Jelas, Jelas kok. Oh jelas. iya, Oke, saya teruskan. Ternyata cukup ini ya, viral ya, kalau viral. Terkenal juga ya. Tadi cerita-cerita sama Bu Mega, Bapak Ibu. Ternyata di bidang ekonomi pun Python juga digunakan loh. Nah, itu mungkin luar biasanya luar negeri itu kayak gitu ya. Mereka tidak hanya langsung instan dikasih aplikasi yang langsung jadi. Kalau Bapak Ibu nanti ngerasain pakai SPSS, wah langsung klik-klik aja Bapak Ibu. Terus ada kesimpulannya langsung loh. Nggak kesimpulannya sih. Cuman sudah jadi angkanya, nggak perlu masukkan rumus Bapak Ibu. Eh, Mau grafik tinggal panggil grafiknya. Input klik-klik jadilah grafiknya. Mau min, median, modus, satu tabel sudah jadi kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini tadi pengalaman yang luar biasa saya rasa untuk Bapak Ibu juga, begitu juga dengan saya. Tapi informasi saja Bapak Ibu di bidang BPS pun, walaupun mungkin bukan bidang IT ya, mereka pun juga ngolah datanya pakai R juga loh ternyata. Gitu. Kemarin saya kan ada praktisi tuh, nah bilang kalau untuk ngolah datanya juga pakai R. Mungkin terinspirasi dari negeri Jepang juga ini. Tuh, ya. Wah, SPSS lama-lama bisa jadi ditinggal ini. Gitu ya. Nah, itu mungkin insight yang saya dapatkan dari perkuliahan Bumega ini. Mungkin kalau Bapak Ibu apa namanya mau nyobain SPSS, katanya tadi Bumega juga punya. Nah, nanti polling lagi aja ya. Apakah Bapak Ibu mau nyobain yang lain atau tetap mau memperdalam aplikasi R ini? Atau ini tadi sudah apa namanya Bu Mega? Sudah diilik-ilik dikasih Gitu. permulaan nih ya. Iya. Kenalan tentang aplikasi R. Nah, mungkin jiwa-jiwa keponya tentang R ini ketagihan coding lagi ya. Nanti bisa Bapak Ibu belajar sendiri lagi. eh
cari tahu sendiri gitu nggih, gimana menerapkan R-nya untuk beberapa kasus yang lain. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu masih ada waktu, apakah ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada apa pengalaman yang mau diceritakan terkait dengan Bapak Ibu mungkin pernah nih olah data untuk bisnisnya atau seperti apa agar Bu Mega nanti wah ini loh Bu yang saya inginkan saya mau eh, apa namanya statistikanya yang bikin saya paham tentang bisnis saya itu sudah bagus atau belum. Nah mungkin ada saran, monggo. Dari saya mungkin ya Bu. Oke Pak Silakan Pak Heri, Ya, silakan. kebetulan kan saya bekerja di bidang retail Bu, di toko buku gitu kan. Memang saya ditempatkan di cabangnya gitu kan. Nah, memang kita tuh setiap apa namanya untuk pengadaan stok sendiri kita belum ada yang namanya analisis kayak retail yang lain mungkin kan ada yang namanya MDHO. Jadi mereka tuh yang menganalisa kira-kira mau masukin barang apa berdasarkan mungkin yang udah laku terjual atau kayak gimana. Nah, kalau dari saya sendiri kan memang masih manual ya Bu. Jadi saya mengelola satu store di cabang Bandung dan di sini kan saya ada biasanya melakukan proyeksi stok itu ke inden ke penerbit itu Bu buat persediaan stok kita selama 6 bulan ke depan. Nah itu kan harus benar-benar dianalisa benar-benar tuh. Jadi kayak barang apa yang mau kita pesan. Kemudian itu kan lihat dari by data ya Bu. Nah sebetulnya kita ada sistem, ada pakai sistem bisa melihat ngerunning kira-kira buku yang mana yang akan kita pesan ulang kembali. Nah, kalau saya tadi melihat sih pemaparan dari Bu Mega, ternyata ya kemungkinan saya kan bisa bisa juga apa namanya menganalisa stok yang akan saya pesan ke penerbit itu ya sekiranya itu tuh bisa nanti akan laku terjual gitu di pasar untuk 6 bulan ke depan. Nah, ini yang menjadi sebetulnya yang jadi concern saya di pekerjaan saya saat ini ketika saya melakukan analisa berdasarkan apa namanya riwayat penjualan gitu kan. Misalkan produk A saya mau proyeksi 6 bulan ke depan 10 karena memang riwayatnya itu penjualan dari laku terjual 7 pieces misalnya kayak gitu. Nah, menurut saya dengan pembelajaran malam ini ya kalau misalkan saya udah menguasai, memudahkan kan ya Bu, maksudnya untuk kita eh, menganalisa, kemudian kita juga membicarakan ini ke leader saya tuh, saya bisa mempertahankan ini gitu. Maksudnya saya mau masukin barang ini karena hasil analisa saya itu seperti ini gitu. Kayak gitu sih Bu. Oke, Oke, Pak, saya mau tanya dulu. Jadi berdasarkan analisis penjualannya itu, Mm-mm. apakah itu berdasarkan juga animo masyarakat? Itu Animo. kira-kira kedeteksi nggak datanya? Misalnya untuk SMP buku matematikanya itu yang laku Kedetek, kedeteksi Bu. Jadi kedetek kan? memang sistemnya itu kan kita ngerunning ada kode barangnya gitu ya Bu. Maksudnya ada grupnya juga. Misalkan untuk grup kita kan buku sekolah, untuk grup buku TK itu kita bisa running tuh Bu. Buku apa aja sih yang laku. Nah itu ada rankingnya langsung muncul gitu kan yang paling tinggi. Nah tapi kan yang namanya buku sekolah kita juga kan nggak kayak buku-buku novel kayak gitu kan. Ada tren pasarnya gitu Bu. Kalau kita mau Ah, berdasarkan analisa yang lain lagi Bu, misalkan di sekolah di wilayah Bandung ini berapa sekolah sih yang menggunakan buku itu gitu kan, kayak iya, gitu. iya Ah, benar. Jadi yang Pak Eli pakai itu penjualan perusahaannya sendiri. Iya, penjualan perusahaan kita dari Ah, database yang ah, kita retailnya sama dengan data marketing. Biasanya kayak gitu sih oh, Bu, saya compare dua data tersebut, jadi dapat hasil yang ya walaupun sebetulnya kalau misalnya kita kita gali data kita gitu kan, banyak yang sekolah menggunakan itu, menggunakan buku-buku A misalnya kayak gitu. Cuma setelah kita lihat track record di penjualan sistem kita di cabang Bandung retail, nah itu ternyata penjualannya sedikit sedikit. karena memang yang orang tua itu kebanyakan belinya di sekolah gitu, melalui marketingnya gitu kayak gitu. Itu sih hal-hal yang menurut saya tertantang gitu untuk menguasai ini. Bagaimana caranya saya bisa menganalisa dengan baik sih Bu, kayak gitu. Oke, Menurut oke. saya penting sih gitu. Ya, karena marketing zaman sekarang nggak bisa ya Pak kalau nggak berdasarkan analisis data gitu ya. Betul, karena kita nggak bisa Apa aja. misalkan Ibu, kalau misalkan saya kan ada jadi admin e-commerce-nya juga, misalnya di Shopee nih, Shopee, Tokopedia, terus offline. Kita kan biasanya tahu orang tuh sedang butuh apa karena ada interaksi kan dengan kita gitu kan. Nah, Hmm. cuma ada kalanya kalau kita menyampaikan berapa orang emang yang nanya gitu kan. Di Shopee ada Hmm. berapa orang emang yang pengen buku itu gitu kan.
kan kita agak kesulitan ya untuk memberikan data gitu kan ke ke bos kita gitu sampai kita data kita itu benar-benar valid dan bisa dimengerti, dipahami bos. Oke, kita order buku ini gitu karena ya hasil analisis kita udah jelas gitu kan, kayak gitu sih Bu. Oke, terima kasih Pak Eli. Mungkin jadi masukan nih ya. Nextnya kita mau belajar yang seperti apa. Ya, berarti Analisis nanti penjualan. ya analisis penjualan terkait dengan mungkin ini Bu apa datanya data time series ya. Karena nggak setiap saat ini apa eh, karena data yang sebelumnya itu berpengaruh pada data setelahnya. Nah, ini kayak macam meramalkan berapa sih yang mau dibeli kayak gitu. Kayak gitu ya. Betul, betul, Bu, seperti itu. Nah, terus ada lagi tadi biar tahu di daerah ini kok sedikit, nah di daerah sana sedikit. Mungkin secara ini di klaster-klasterkan. Nah, oke Pak Eli mungkin bisa ditangkap insight-nya. Nanti kami diskusikan kembali gitu ya Bu Mega ya. Oke. Yap. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau kasih ini masukan atau pertanyaan. Paling tidak nanti kita kalau kasih polling itu biar paham juga nih. Oh, ternyata kondisinya seperti ini. Bapak Ibu mungkin kebutuhannya seperti ini gitu ya. Gitu. Oke, enggak ada kayaknya. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.30 tepat Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ya seperti biasa, rutinitas kita adalah sesi foto. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Kita foto Bapak Ibu. Nah, ini sesi yang ditunggu-tunggu. Senyum ya Bapak Ibu ya. Nah, masa Pak Sukandar aja yang senyum? Pak Sukandar, Pak Arti, wah, Pak Suryono, kelihatan masih ceria ini. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin bisa on cam, memperlihatkan wajah keceriaannya. Ya, biar Bu Mega ini lelah capek, apalagi Bu Mega letih-lesunya jadi ini semangat kembali. Wah, Semangat. melihat Bapak Ibu masih tetap semangat. Oke, saya hitung ya. Ini gayanya gaya formal dulu deh. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas Bapak Ibu. Gimana bebasnya biar kelihatan bebas? Ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mega. Makasih ya Bapak Ibu. Ya, saya Sampai Terima ketemu ini lagi. kasih semangat Bu ini Mega, Bu luar Lili. biasa. Terima kasih, Bu. Sampai Mengucapkan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Kasih Tetap Bu. semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat Bu, Siap, Bu. semangat. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Jadi, dadah. Bye-bye. Dadah. Bye-bye Mas Aldi. Ada Bu Lilis. Terima kasih Bapak Ibu. Arigatou gozaimasu. Mataresu Ke- o aisi masuk. Oh, Mari Mas. gimana Mas Aldi jawabnya? Mari Mas. Mari Mas. Ada Just Juice, Pop Very Es. good. Hmm. Saya akhiri ya Bapak Ibu.